Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayura Melasari, NIM 1914080021. Jurusan Tadris IPA Fisika, BP 19, mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasna MSI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi mata. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata manusia secara detail. Nah, kita mulai dari bagian dan fungsinya. Bagian yang pertama yaitu kornea. Kornea ini sangat penting dalam pembiasan cahaya dari objek, sehingga ketika cahaya datang dari objek dekat dan objek jauh pada lapisan mata yang fungsinya untuk mendifraksikan cahaya dan membelokkan cahaya. Nah, yang kedua yaitu ada pupil, yang mana pupil ini berfungsi sebagai memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata, yang berarti cahaya dapat melewati ruang dan dapat difokuskan. Kemudian pada mata manusia ini terdapat iris. Nah, apakah fungsi dari iris ini? Fungsinya yaitu membuat ruang dan mengontrol ukuran pupil. Kemudian, jika kita ingin melihat pupil ini dengan sangat jelas, kita bisa melihatnya pada mata kucing. Pada malam hari, kucing memiliki pupil yang sangat besar, dan kemudian pada siang hari, pupilnya sangat kecil. Nah, jadi apa yang menyebabkan itu? Nah, ketika iris ini menarik satu sama lain, maka ukuran pupil menjadi besar. Struktur yang selanjutnya yaitu lensa mata. Fungsi lensa mata ini adalah untuk mengubah bentuk dekat dan bentuk jauh. Lensa ini sangat penting untuk memfokuskan objek yang dekat dan objek yang jauh. Jadi, jika kita tidak dapat melihat objek dekat dan objek jauh, itu adalah masalah pada bagian lensa mata. Kemudian, pada struktur mata manusia memiliki sklerotik, yang mana sklerotik ini sangat penting dalam melindungi mata dari kerusakan. Nah, jika kita lihat dari jarak dekat, maka bagian dalam mata ini dilindungi oleh sklerotik. Bagian selanjutnya yaitu disebut koroid, lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina, dan sangat penting dalam mengurangi gerakan. Koroid ini merupakan perluasan dari selaput pelindung dan badan siliaris yang terletak di antara retina dan sklera. Kemudian terdapat retina. Pada dasarnya, retina memiliki indera sel sensorik yang dapat mendeteksi selama cahaya redup. Lapisan ini sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Sel dalam retina yaitu sel batang dan sel kerucut yang berfungsi untuk memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Kemudian struktur selanjutnya yaitu bintik kuning, di mana di sini gambar paling jelas terbentuk. Jika kita memiringkan kepala, kita dapat memfokuskan melihat seseorang dengan baik. Kadang kita menyebutnya fobia. Jadi disinilah gambar yang paling murni dan jelas terlihat. Kemudian terdapat saraf optik, yaitu membawa impuls dari retina ke otak. Jika berbicara tentang impuls, yaitu berhubungan dengan pesan listrik. Jadi, ketika cahaya jatuh di retina, retina harus mengubah cahaya ini menjadi pesan listrik. Sedangkan di bawah otak masih dalam bentuk impuls, yang mana optik ini berhubungan dengan cahaya. Nah, kemudian terdapat titik buta.
titik buta ini kita tidak bisa melihat dengan baik ke sebuah arah karena di sana tidak memiliki sel yang dapat mendeteksi cahaya. Dan kita tidak bisa melihat objek di sekelilingnya. Kemudian terdapat ligamen sensorik, yaitu menambah lensa pada posisinya. Jika ini adalah lensa, kita dapat melihat bahwa benang kecil ini menahan lensa sehingga lensa dapat berada pada posisinya. Kemudian terdapat tubuh vitreous, yang mana tubuh vitreous ini sangat penting dalam memberikan bentuk mata, sehingga cairan yang berbentuk di bola mata mencegah kompresi dan kemudian bola mata bisa mendapatkan bentuknya. Lalu yang terakhir, mata memiliki beranda depan. Ini sangat penting dalam melindungi kornea dan juga ruang depan mata. Berbentuk cairan berlendir yang transparan menyerupai plasma, namun memiliki konsentrasi protein yang rendah dan menahan agar semua tetap dalam bentuk posisinya, dan juga dapat menyeimbangkan tekanan, dan tekanan depan diimbangi dengan cairan ini. Nah, pada dasarnya itulah beberapa fungsi dari struktur mata. Adapun keterkaitan materi, struktur, dan fungsi bagian dari mata ini yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-39, yang artinya, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Nah, pada ayat ini merupakan bukti kuat bagi peranan penting yang dimiliki mata dalam proses penglihatannya. Di samping juga merupakan bukti bahwa mata memiliki kemampuan untuk menerima sinar yang ditangkap oleh retinanya, sehingga ia dapat melihat sebagaimana yang dimaksud oleh bagian ayat ini, yaitu dengan apa yang kamu lihat. Kemudian sekaligus bukti bahwa mata tidak mampu untuk menangkap jenis sinar yang lain yang terlalu kuat atau terlalu lemah, sehingga ia tidak mampu untuk melihat. Ini sesuai dengan bagian ayat terakhir, yaitu dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.